Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mu'taqifin wal mu'taqifat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesempatan karunia kepada kita yang mudah-mudahan karunia Allah yang masih membersamai kita ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan majelis kita, yaitu membaca surat Ghafir dan membaca kalam-kalam ulama untuk menambah tadabbur ayat daripada Al-Quran. Surat Ghafir ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi lakumul mulkul yawma zahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillah in ja'ana. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ini adalah sambungan dialog antara Fir'aun dengan seorang laki-laki yang merupakan pembesar istana, orang yang dihormati ucapannya oleh Fir'aun, yang Allah utus untuk, yang Allah atur untuk menggagalkan rencana Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berserah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dengan kehendaknya dan maha kudrahnya, rupa-rupanya perantara daripada keselamatan Nabi Musa alaihissalam itu adalah laki-laki yang tinggal di istana Fir'aun sendiri. Pada ayat-ayat sebelumnya, laki-laki itu menyampaikan, membangun alasan bahwa masa iya seorang raja membunuh seseorang yang mengatakan Rabbi Allah, Allah adalah Tuhannya. Tidak cukup alasan seperti itu untuk menghabisi nyawa orang hanya karena dia menyatakan Allah adalah Tuhannya. Tidak ada kerusakan serta kerugian secara langsung yang diakibatkan oleh Nabi Musa. Kita pun dalam syariat Islam tidak boleh menghabisi nyawa orang hanya karena dia tidak percaya, tidak meyakini apa yang kita yakini, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita beriman. Tidak boleh membunuh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutannya adalah yakni ya qaumi lakumul mulkul yauma. Laki-laki itu mengatakan, wahai kaumku, lakumul mulkul yauma qad alautumun nasa wa qahartumuhum. Engkau adalah, atau kalian adalah penguasa di atas bumi,
Lakumul mulku, engkau memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan. Zahirina fil ardi, ghalibin, berkuasa menang. Fil ardi, yakni ardi Misra. Maksudnya fil ardi di sini bukan bumi semuanya, tetapi di tanah Mesir. Engkau sekarang diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan di bumi Mesir. Fala tufsidu amrakum ala anfusikum wala tata'arradu li ba'sillahi wa 'adzabihi. Maka jangan rusakkan sendiri kekuasaan kalian dengan menghabisi Nabi Musa. Nanti azab Allah datang dan kekuasaan yang engkau miliki sekarang akan Allah hancurkan dengan azabnya. Paman yansuruna, siapakah yang bisa menolong kita? Artinya bukan hanya engkau yang terkena. Laki-laki yang beriman ini tidak mengatakan, maka siapa yang menolong kalian kalau azab Allah datang? Tapi dia mengatakan, man yansuruna, siapa yang menolong kita semuanya. Dalam membangun dialog, laki-laki yang menyembunyikan keimanannya ini tidak serta-merta kalian saja yang diazab, kami tidak merasakan, saya tidak merasakan. Ya, coba kalau sebuah negeri diberikan bencana oleh Allah, bukan hanya yang jahat, yang bermaksiat saja yang merasakan ruginya, yang merasakan kesulitannya. Bahkan orang yang paling soleh di tempat itu pun akan merasakan kerugian dari bencana. Sebagian orang yang berbuat kerusakan, tetapi akibatnya jika datang bencana itu, orang-orang yang baik yang tidak pernah melakukan kerusakan pun akan mendapatkan akibatnya. Paman yansuruna, siapa yang akan menolong kita? Min ba'sillah ay azabihi, siapa yang menolong kita dari azab Allah? In qataltum awliya'ahu, jika engkau membunuh para waliullah, para penolong agama Allah di bumi, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang bisa menghalangi azab Allah dari kita kalau engkau memutuskan untuk membunuh putusan Allah? Ya, maka lelaki yang yaktumu imanahu, menyembunyikan keimanannya ini, setelah pada ayat sebelumnya berdialog dengan Fir'aun dengan logika, dengan nalar, sekarang dengan memainkan mau'izah. Engkau sudah berkuasa di bumi, memerintah negeri Mesir, maka jangan lakukan hal-hal yang bisa menghilangkan kekuasaanmu. Jangan pertaruhkan kekuasaanmu gara-gara keputusan tersebut. Begitu engkau berani melaksanakan pembunuhan terhadap Nabi Musa alaihissalam, kelanggengan kekuasaanmu akan jadi taruhannya. Ya. Sehingga metode dialog yang digunakan oleh laki-laki ini pertama adalah menggunakan nalar. Ya. Karena Fir'aun itu tidak beriman, dan orang yang tidak beriman itu jika didakwahi maka tidak bisa langsung dengan Al-Quran, karena memang dia tidak percaya kepada Al-Quran. Maka dibangunlah kebenaran syariat Islam itu dengan bangunan argumentasi yang sesuai dengan nalar, yang diterima oleh akal. Coba kalau kita perhatikan buku-buku atau kitab-kitab tentang akidah, tentang tauhid itu banyak dibangun berdasarkan logika untuk menguatkannya. Tidak serta-merta dengan Quran maupun hadis
Karena yang dihadapi adalah orang-orang luar dari Islam yang tidak percaya Al-Quran kalau disampaikan kepada mereka Al-Quran. Misalnya, apa bukti Allah ada? Apa bukti Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan? Kalau kita orang Islam, kita membaca lam yalid wa lam yulad, langsung kita percaya Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang luar Islam yang ingin mengkaji dan menyerang bangunan keilmuan agama Islam? Maka tentulah digunakanlah akal, nalar, alasan-alasan serta penjelasan yang mungkin mereka nalar untuk mempertahankan akidah Islam ini. Sehingga kalau kita berkeyakinan Allah itu esa, akidah kita sudah benar. Tetapi ilmu akidah disusun untuk membuktikan dan menjelaskan bagaimana keesaan Allah, apa buktinya esa. Ya mungkin kita tidak butuh penjelasan itu, karena dengan atau tanpa penjelasan itu kita sudah yakin Allah esa. Tapi akan ada orang-orang di luar kita, di luar Islam, yang akan masuk Islam mungkin dengan penjelasan-penjelasan rasional yang bisa mereka terima dengan akal. Maka laki-laki yang menutup, yang menyembunyikan keimanannya itu pada ayat sebelumnya membangun kebenaran yang ia sampaikan dengan nalar yang bisa diterima oleh Fir'aun. Yang kedua, pada ayat ini menggunakan takhwif, memainkan ketakutan. Yang ditakutkan oleh raja itu, oleh Fir'aun, adalah ketika kekuasaannya hilang. Yang ditakutkan oleh Fir'aun adalah yang paling berharga untuk dia itu hilang. Dan yang paling berharga untuk raja adalah kekuasaannya. Zawalu ni'matillah, hilangnya nikmat Allah dari seseorang. Maka ia katakan, hati-hati jika engkau tetap melaksanakan rencanamu untuk membunuh Nabi Musa, sedangkan engkau sekarang lakumul mulku yauma, engkau sekarang memiliki kekuasaan, zohirina fil ardi, menang menguasai negeri Mesir. Hati-hati kalau engkau jadi membunuh Nabi Musa alaihissalam, kekuasaanmu menjadi taruhannya. Di situ Fir'aun berpikir, di situ Fir'aun mendengarkan ucapan pembesar istana ini, karena langsung menyentuh hal yang dia paling takuti untuk hilang. Ada orang yang paling berharga untuk dia itu kekuasaan, ada kehormatan. Mungkin dia bisa kehilangan uang, tetapi dia lebih menderita kalau kehilangan kehormatan. Mungkin bisa dia kehilangan yang lain, tetapi dia tidak bisa kehilangan kekuasaan. Nah, itu yang dimainkan dalam dialog antara Fir'aun dengan laki-laki tadi. Qala Fir'aunu, laki-laki itu Fir'aun menjawab, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Ya. Apa kata Fir'aun menyampaikan jawabannya? La usyiru ilaikum bi ra'yin siwa ma dzakartuhu annahu yajibu qatluhu hasman limadatil fitnah. Qala Fir'aun menjawab, sekali lagi saya sampaikan, kata Fir'aun, saya sampaikan bahwasanya keputusan untuk membunuh Nabi Musa ini adalah keputusan yang benar, karena dia akan melahirkan fitnah. Fitnah apa? Fitnah yang pada ayat sebelumnya Fir'aun sampaikan, Nabi Musa akan mengganti agama rakyat Mesir, dan Nabi Musa akan yuzhiru, akan menampakkan kerusakan di bumi.
Saya yakin membiarkan Nabi Musa hidup akan merusak kehidupan beragama rakyat yang selama ini tenang menyembah Fir'aun atau menyembah patung atau dewa-dewa. Ya. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, kata Fir'aun. Dan wa ma ahdikum bihadzal ra'yi, dengan pendapat dan pandangan saya ini, kata Fir'aun, saya sedang mengarahkan kepada kalian, yang saya inginkan dari pendapat saya ini adalah sabilar rasyad, katanya, jalan menuju as-shalah, jalan yang benar, jalan menuju kesolehan, jalan menuju sesuatu yang sesuai petunjuk. Fir'aun sedang membangun alasan bahwa keyakinannya yang salah itu dia kemas dengan alasan yang benar. Keyakinannya yang salah itu dia bela dan dia kemas, dia bungkus dengan alasan yang benar. Ada orang yang salah dan mengakui kesalahannya. Ada orang seperti disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu, yang paling bawah itu, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Sehingga yang dia lakukan adalah menyangka bahwa yang dia lakukan itu kebenaran dan membelanya. Fir'aun membela keyakinannya dengan mengatakan keputusan untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam itu adalah keputusan yang bisa diterima karena fitnah yang sangat mungkin disebabkan oleh Nabi Musa, yaitu rusaknya kehidupan beragama dan rusaknya kehidupan sosial. Dan keputusan saya ini, kata Fir'aun, wa ma ahdikum illa sabilar rasyad ay tariqas shawab. Sabilar rasyad, tariqas shawab, jalan yang benar. Yang saya sampaikan kepada kalian ini adalah jalan yang benar. Rusdun, rosadun, rosadun, yarsudun, itu sering muncul dalam Al-Quran dalam bentuk-bentuk rusdun, ya, rosadun, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rosada. Doa yang pemuda Kahfi bacakan ketika mereka masuk gua untuk menjaga keimanan mereka sebelum tidur yang panjang itu. Pemuda Kahfi membaca doa itu, bukan memohon pertolongan, bukan wa hayyi lana min amrina rosada. Siapkan, berikan, karuniakan kepada kami ya Allah rosyada, jalan yang benar, yang terang untuk urusan yang kami hadapi ini. Di ayat ini dan ayat selanjutnya sabilur rosyad Fir'aun yang menyebutkan. Di ayat-ayat selanjutnya orang yang beriman yang menjadi teman dialog Fir'aun itu yang menyebutkan sabilar rosyad. Sama-sama mengatakan, Fir'aun mengatakan ini yang saya sampaikan ini benar. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Ya. Kembali setelah Fir'aun berkata menjawab, kembali yang beriman itu menyampaikan kembali alasannya, pendapatnya, ya. Yang pertama, ada beberapa hal yang laki-laki itu kemukakan. Yang pertama, ya qaumi inni akhafu alaikum mithla yaumil ahzab. Wahai kaumku, yang saya khawatirkan kepada kalian adalah terjadinya sesuatu yang menimpa ahzab, kelompok-kelompok yang dulu sebelum kita. Misla yaumil ahzab ay misla yaumil umamil madiyah, hari-hari yang menimpa umat-umat terdahulu. Karena azab yang menimpa umat-umat terdahulu itu lam yanzil bihal azabu fi yaumin wahidin
bal nazala biha fi ayyamin mukhtalifatin. Kaum Ad, kaum Samud itu diazab oleh Allah dalam waktu yang berbeda-beda. Kaumnya Nabi Nuh juga mendapatkan azab dari Allah pada waktu yang berbeda-beda. Mengapa alasan ini disampaikan? Ya. Karena umat Fir'aun itu atau orang yang hidup pada masa Fir'aun itu sudah ada semacam asatirul awal. Ya. Jadi umat-umat sebelum mereka yang telah Allah kirimkan siksa itu, ada tetap berita-berita itu, cerita-cerita tentang tenggelamnya bumi pada masa Nabi Nuh, ya, seperti cerita rakyat itu mereka dengar. Makanya mereka ditakutkan dengan cerita umat kaum Ad, kaum Samud, karena mereka mengetahui cerita itu. Kalau menyampaikan cerita yang tidak pernah orang tahu, maka ketakutan itu tidak ada. Ya, ketakutan itu tidak muncul di hati Fir'aun atau umat Fir'aun. Kalau yang disampaikan kepada Fir'aun atau umat atau kaumnya itu adalah cerita yang tidak mereka tahu. Yang membuat ketakutan kita ada adalah cerita yang pernah kita tahu. Contoh sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dipertajam, apakah di dalam surat Al-Ghafir ayat 29 sampai 30 ini Fir'aun dalam tanda petik meyakini tentang adanya azab itu sebagaimana diceritakan sebelumnya. Lalu kalau iya, kenapa dia tidak meyakini tentang keberadaan dari Allah itu sendiri yang justru menurunkan azab itu? Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Cerita tentang azab yang menimpa kaum-kaum terdahulu itu Fir'aun tahu, Fir'aun dengar, rakyatnya pun tahu. Itu kenapa orang yang beriman ini menggunakan itu sebagai alasan untuk menghadirkan ketakutan di hati Fir'aun sehingga dia tidak jadi menyakiti Nabi Musa. Kita takut itu dengan sesuatu yang pernah kita dengar atau tahu. Contoh sederhana mungkin, ada tempat yang seram. Orang yang pernah mengetahui di situ ada kejadian-kejadian aneh, ada peristiwa-peristiwa yang tidak masuk akal, mungkin dia takut lewat sana. Tetapi orang yang tidak tahu cerita apa-apa, orang yang tidak mendengar cerita tentang apa-apa di sana, mungkin sama saja dia lewat di sumur itu dengan sumur-sumur yang lain. Jadi cerita tentang azab Fir'aun tahu, rakyatnya pun tahu. Azab yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu, itu kenapa berita itu digunakan untuk menghadirkan ketakutan di hati Fir'aun. Apakah Fir'aun tidak tahu itu, lalu mengapa dia tidak beriman? Diceritakan kita pada sebelumnya ketika Nabi Musa alaihissalam berlindung itu, Nabi Musa tidak berlindung dari Fir'aun, tetapi mutakabbir, dari orang yang kesombongannya mengalahkan nalarnya, orang yang takaburnya mengalahkan nalarnya. Di akhir cerita, nanti setelah Fir'aun mau tenggelam, barulah dia mengakui bahwa dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika dia sudah mau mati, ketika sudah mau tenggelam, sehingga taubat, ketika halatal gorgoroh, ketika nyawa sudah di kerongkongan, ya, itu sudah terlambat taubat. Ketika ruhnya sudah mau dicabut dan gorgoroh namanya, maka keimanan Fir'aun itu adalah keimanan yang terlambat, katanya. Pengakuannya itu adalah pengakuan yang terlambat. Ketika mau mati, barulah dia mengaku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ulama mengatakan, ilal ma'i yas'a man yabussu bil laqamah wa ila aina yas'a man yabussu bil ma'. Kalau orang tersedak dengan makanan, kita akan mencari air.
untuk meloloskan makanan di tenggorokan kita itu. Tapi kalau orang tersedak dengan air, kemana dia mencari obatnya? Dia minum air, dia akan semakin tersedak. Dia makan juga akan semakin tersedak, ya. Sehingga yang mencegah Fir'aun itu masih mutakabbirnya. Sehingga itu yang pertama disampaikan. Inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab. Apa itu kelompok-kelompok yang pernah Allah azab? Misla da'bi qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Lelaki yang beriman ini menyambung, ya, misla da'bi. Da'bun itu adalah adat, kebiasaan, ya. Kaum Ad, kaum Samud itu diazab oleh Allah karena kekafiran itu menjadi adat mereka. Sudah terus menerus dalam kekafiran, ya. Wada'u haula, ya, yang disebut itu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud itu menjadikan kekafiran, wat takdzib, mendustakan nabi mereka sebagai da'bun mereka, sebagai adat-adat mereka. Fayakunu dzalika da'iman wa da'iman, ya. Sehingga kebohongan mendustakan nabi, kemudian mengingkari Allah itu menjadi adat kebiasaan kaum itu. Maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan adat di sini, ya, untuk menguatkan wa mallahu yuridu dzulman lil ibad, ya. Yang kedua, bahwa ketika Allah mengazab kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud itu bukan kezaliman, ya. Kenapa? Yakni anna tadmira ulaikal ahzab kana adlan li'annahum istaujabuhu bisababi takdzibihim lil anbiya. Azab yang Allah kirimkan kepada kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud itu adalah keadilan. Karena adat mereka yang ingkar itu seolah-olah mereka sedang meminta azab Allah Subhanahu wa taala. Adat yang buruk, kekafiran mereka itu seperti sedang mendatangkan, menjadi sebab adanya azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan sebuah kezaliman begitu Allah mengazab mereka. Fala yu'aqibuhum bighairi dzambin. Allah tidak akan menghukum orang tanpa dosa. Wala yatrukuz zalim bighairi intiqam. Tetapi Allah juga tidak membiarkan orang yang adatnya kafir itu bighairi intiqam, tanpa ada pembalasan. Allah Subhanahu wa ta'ala memang tidak menghukum orang tanpa ada dosa, tetapi orang yang terus menerus dalam kekafiran seperti umat Nabi Nuh, Ad dan Samud itu, mereka diselesaikan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan kezaliman, tetapi itu keadilan, karena perbuatan mereka lah yang membuat azab itu ada. Jadi kalau ada orang misalnya gambarannya untuk kita, ya, kita memohon kesehatan, secara lisan kita tidak suka pada sakit, kita menghindar sakit, tapi perbuatan-perbuatan kita adalah hal-hal yang mengundang penyakit. Maka begitu penyakit datang, itu bukan kezaliman. Bukankah kita sudah berdoa supaya diselamatkan, tetapi tindakan kita. Maka kata ulama, tantangan pertama dari doa kita itu adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan doa kita. Tantangan pertama dari doa-doa yang kita panjatkan itu adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan doa kita. Dalam syair yang diajarkan untuk santri-santri itu kan, tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan, kesuksesan, tapi tidak menempuh cara-caranya, jalan-jalannya, maka ketahuilah tidak ada perahu yang berlayar di atas daratan. Artinya apa?
adat kaum Nuh, perbuatan kaum Ad, kebiasaan buruk mereka yang kafir, yang mendustakan, itulah yang memancing azab itu datang. Itulah yang menyebabkan azab itu datang. Walaupun kalau ditanya misalnya apakah Fir'aun takut pada azab? Takut pada azab. Itu kenapa bangunan argumentasi yang orang soleh disampaikan bisa ditangkap oleh Fir'aun, ya. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Disampaikan berita tentang azab dunia, maka yang kedua lelaki yang beriman ini menyampaikan tentang azab akhirat. Yaumat tanad itu adalah yaumul qiyamah, hari di mana orang-orang saling memanggil, hari di mana banyak panggilan di hari akhirat itu. Dalam ayat-ayat yang lain kan disebutkan wanada ashabun nari ashabal jannah, penduduk surga memanggil penduduk neraka, penduduk neraka juga memanggil penduduk surga, ya. Ada yang yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, nanti malaikat memanggil umat-umat itu dengan berdasarkan pemimpin mereka. Di sini umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Musa, ada umat Nabi Isa alaihissalam. Semua kita akan berada di bawah komando nabi-nabi kita, di bawah komando orang-orang yang Allah utus untuk kita semua. Perilaku yang negatif itu bagian daripada doa untuk mempercepat azab itu, sehingga seperti dikatakan tadi, orang lain berbuat salah tapi yang kena akibat adalah kita semua. Silakan. Syukurnya setelah Rasulullah SAW diutus, tidak ada lagi azab istiqsal. Azab istiqsal itu adalah azab yang membumi hanguskan, melenyapkan manusia. Azab istiqsal adalah azab yang melenyapkan, menghabiskan manusia. Setelah Rasulullah SAW diutus, Allah menyampaikan dan berjanji seperti dalam Al-Quran menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab mereka wa anta bihim, sedangkan engkau bersama mereka wahai Nabi, dan Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, dan mereka senantiasa beristighfar. Maka adanya Rasulullah saat itu membuat tidak ada azab yang menimpa Abu Jahal, Abu Lahab dan musuh-musuh agama. Dan istighfarnya kita orang-orang yang beriman itu Allah sampaikan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang engkau bersama mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, dan Allah juga tidak akan mengazab kehidupan umat Nabi Muhammad SAW jika masih ada orang-orang yang beristighfar. Adapun bencana, cobaan itu rata-rata masuk akal, karena zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampaknya kerusakan di daratan maupun di lautan itu karena bima kasabat aydin nas, perbuatan manusia sendiri. Wallahu a'la wa a'lam, wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.